Elma memberanikan diri untuk melihat dari balkon sebelum membukakan pintu untuk seseorang di luar. Elma sedikit terperanjat saat melihat sosok misterius yang terus mengetuk pintu tanpa jeda, tengah berdiri di depan kontrakan. Dia menutup mulut agar tidak berteriak. Melihat ekspresi wajah Elma, semua anak menjadi tegang, takut, dan saling memeluk satu sama lain. Elma terkejut saat tiba-tiba sosok tersebut menghadap tepat ke wajahnya. Kali ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia berlari dan segera menutupi pintu lantai atas. Elma sendiri tidak yakin apakah sosok tadi adalah manusia atau hantu. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh penutup kepala pada jas hujan. Satu persatu dari anak-anak itu mulai menangis, kecuali Leona dan Elma. Elma, si gadis penuh dengan rasa penasaran itu, masih belum percaya jika itu hantu. Dia lebih takut jika dia adalah orang jahat semacam perampok, psikopat, atau sosok kejam lainnya. Ya, sebut aja korban film. Namun Leona, dia sendiri bingung harus menampakkan rasa takutnya seperti apa. Dia terbiasa dengan ekspresi datar dan kaku. Tidak lama, terdengar suara notifikasi dari salah satu ponsel di antara mereka. Oh, rupanya milik Lexa. Dengan tangannya masih bergemetar, dia membuka pesan yang masuk. Lexa menutup mulut. Sepertinya ada hal buruk lainnya. Guys, ternyata yang di depan itu. Lexa menjeda ucapannya, lalu menatap semua anak di depannya. Dengan ragu Lexa menyambung ucapannya. Itu Mbak Anggun. Sontak semua melototkan matanya. Ada perasaan lega dan geram yang bercampur menjadi satu. Mereka lega karena ternyata itu bukan hantu ataupun orang jahat. Sementara itu, mereka geram karena Anggun terlambat memberikan pesan, sehingga semua anak ketakutan. Semua anak turun dengan langkah yang penuh kewaspadaan. Pada suasana seperti ini, sebuah pesan singkat tidak bisa langsung dipercaya begitu saja. Semua anak hampir dibuat berteriak ketika Reva dengan langkah penuh percaya diri itu melewati mereka. Jangan-jangan Reva kesurupan, celetuk Aileen. Spontan Elma langsung menepuk pelan kepalanya. Reva itu imannya kuat. Mana bisa kesurupan, bego, omel Lexa dengan nada geramnya. Diam. Sebuah kata dari Leona mampu membuat beberapa anak di sampingnya bungkam. Entah apa yang ada di pikiran Reva. Dengan mudahnya dia membuka pintu tanpa memikirkan hal-hal yang dapat mengancam dirinya maupun anak-anak yang lain. Beberapa saat kemudian, Anggun tampak dengan raut wajah yang tampak muram. Sontak, semua anak menghembuskan nafasnya secara bersamaan. Tidak peduli jika Anggun merasa kesal karena mereka terlambat membukakan pintu. Yang terpenting adalah bahwa perempuan itu benar-benar Anggun, staf kantor. Namun, pertanyaannya, untuk apa dia ke kontrakan selarut itu? Kini mereka semua tengah duduk di ruang tamu lantai bawah. Anggun dengan secangkir tehnya mulai membuka percakapan. Maaf, malam-malam gini saya bikin kalian heboh sampai bikin kalian ngira kalau saya setan, ucap Anggun dengan menatap Elma. Elma yang ditatap merasa tidak enak. Dia lalu menundukkan kepala sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Pimpinan nugasin ke saya buat ngawasin kalian di sini. Terlebih kalian cewek semua. Kita sebagai pihak yang dikasih tanggung jawab dari guru kalian, tidak mau ambil resiko besar kalau terjadi sesuatu sama kalian. Dan saya juga minta maaf karena datang semalam ini. Awalnya saya mau datang sebelum gelap, tapi ternyata ada kerjaan saya yang belum selesai. Jadi saya minta kerja sama kalian, nggak usah ngelakuin hal-hal aneh di sini. Tugas kalian cuma belajar. Lakuin tugas yang diperintah, nggak usah banyak ngebantah, paham? Ya, Anggun memang memiliki gaya bahasa yang terbilang cukup tegas. Dia tidak segan menegur siapapun yang melakukan pelanggaran. Bahkan Lexa sampai menganggap bahwa perempuan itu lebih menyeramkan
dari pasukan abdi negara yang pernah memimpin semua anak itu di pendidikan karakter. Paham, Mbak? Anggun meminta mereka untuk segera pergi tidur. Selain itu, Anggun juga meminta agar lampu kamar mandi jangan pernah dimatikan. Dia juga tidak mau ada sampah yang berserakan, karena beberapa hal itu sangat digemari oleh makhluk tak kasat mata. Masuk akal. Di sisi lain, ayam berkokok, tanda hari telah berganti. Seseorang dengan segala ketakutan sudah harus beraktivitas kembali. Namun tampaknya kini sudah jauh lebih baik karena adanya seseorang yang mengawasi. Elma bangun lebih awal seperti biasa. Dia akan langsung mandi agar tidak mengantri nantinya. Langkahnya berhenti saat dia mendengar suara kran air menyala. Dia melihat dari anak tangga bahwa pintu kamar mandi tertutup rapat. Elma baru ingat jika sejak semalam Anggun sudah mulai menempati kamar lantai bawah. Malas kembali ke kamar, dia memutuskan untuk menunggu di tangga. Kali ini semua berjalan lancar tanpa drama kejanggalan. Elma dan yang lainnya dapat mandi dengan tenang tanpa harus melewati teror yang kian mengancam. Anggun memfasilitasi mereka sepeda motor untuk digunakan membeli makan karena jarak warung di sini lumayan jauh. Reva dan Felis masih berjuang mencari warung makan di pinggiran jalan. Namun semakin ditelusuri jalan semakin sempit dan sunyi. Anehnya, langit yang sebelumnya biru tiba-tiba menjadi kelabu. Perasaan Reva mulai tidak enak, sementara Felis masih fokus menyetir. Felis mulai menyadari jika dirinya sudah melebihi jalan yang sama sebanyak 2 kali. Ini kita udah muter 2 kali loh. Apa kita nyasar ya? Felis meminggirkan motornya lalu menatap sekeliling. Iya nih Fel, aku juga nggak tahu kita di mana. Masa nggak ada orang sama sekali sih? Reva mulai gelisah. Reva terbelalak saat bola matanya membaca sebuah tulisan besar tepat di sebelah kirinya. Makam keramat. Reva dan Felis membacanya secara bersamaan. Reva tidak hentinya beristighfar, sedangkan Felis berusaha menghidupkan motornya, tetapi sulit. Jedier. Keduanya berteriak saat tiba-tiba terdengar suara petir menyambar. Masa tiba-tiba mau hujan sih? Perasaan tadi cuacanya cerah banget, ucap Felis seraya memandang langit. Entah muncul dari arah mana, Kenzo dan Rico tiba-tiba menghampiri Felis dan Reva. Mereka sama-sama bingung. Kalian ngapain di sini? Tanya Kenzo sambil menaikkan satu alisnya. Kita mau cari makan, tapi tersesat. Lah, jalan kayak rame kayak gini kok bisa tersesat? Itu kan warung makanannya ada di depan. Mata Felis mengikuti arah telunjuk Rico. Benar saja, warung makan itu sudah terlihat dari posisi mereka saat ini. Satu hal lagi yang membuat Felis dan Reva terheran-heran. Selain tiba-tiba ramai, langit juga kembali cerah. Padahal sebelumnya seakan hendak turun hujan badai. Ketika anak rumahan turun ke jalan, beli makan doang langsung nyasar, ejek Kenzo dengan nada yang dibuat-buat. Felis dan Reva sedang tidak berminat untuk menanggapi, karena yang mereka pikirkan saat ini adalah bersyukur Kenzo dan Rico menemukan mereka berdua. Kalian habis beli makan juga? Tanya Felis sambil menatap kantong kresek yang tergantung di motor. Iya, udah sana buruan. Ntar kehabisan baru tahu rasa. Udah nyasar-nyasar gak dapat apa-apa. Mereka berpisah dengan tujuan masing-masing. Felis dan Reva menghela nafas lega. Namun, ada hal lain yang keduanya lupakan. Bahwa pemakaman yang mereka lihat tadi sudah tidak ada. Yang mana lokasi tadi berubah menjadi sawah yang sangat hijau. Di sisi lain, terkadang yang terlihat diam justru lebih membahayakan. Seperti biasa, semua anak sudah mulai dengan rutinitasnya, tidak terkecuali Reva dan Felis yang masih belum percaya dengan kejadian di pagi hari ini. Ingin menepis, tetapi logika seakan menolak. Benar, semua terlihat tidak masuk akal. Rico mengejutkan Felis yang tengah melamun, membuat Felis refleks memukul lengan Rico. Rico hanya meringis seraya mengusap lengan atasnya yang terasa berdenyut. Rico sudah memasang kuda-kuda, bersiap melarikan diri. Namun, Lexa sudah lebih dulu menarik kerah baju Rico, membuat sang empunya berjinjit. Ampun Le, aku cuma bercanda sumpah. Rico berusaha meraih tangan Lexa agar melepasnya, tetapi sulit.
Gimana, Vel? Tanya Lexa dengan tatapan tengilnya, seakan sudah siap membantai Rico dengan semua jurus karate yang pernah dia pelajari. Ucap Felis sambil menggelengkan kepala. Saat itu juga Lexa melepas cengkraman tangannya. Seseorang berlari ke arah mereka dengan mata yang terlihat berbinar. Namun, beberapa detik kemudian, brak! Ferdi jatuh tersungkur di hadapan Lexa. Felis dan Rico dibuat terkejut bersamaan. Lexa hanya menyerengit, membayangkan rasa sakit dan malu yang Ferdi rasakan saat ini. Buset, kamu datang-datang langsung sujud aja sama aku. Beberapa detik kemudian Lexa terbahak. Felis dan Rico yang sedari tadi menahan tawa pun akhirnya tertawa. Ferdi dibuat gelagapan. Rasa sakitnya tidak seberapa, tapi malunya sampai kelulusan SMK. Cowok itu seakan ingin menghilang pada saat itu juga. Namun, sudahlah. Lexa menenangkan diri, berusaha untuk menghentikan tawanya yang menggelegar. Dia mengambil nafas panjang, berniat menghembuskan secara perlahan, tetapi justru keluar dari arah lain. Ya, Lexa tidak sengaja buang angin, yang sialnya langsung disambut tawa oleh ketiga anak itu. Mereka kembali terbahak. Sepertinya Lexa mendapat karma karena sudah menertawakan Ferdi habis-habisan. Lexa mencoba mencari topik pembicaraan agar mereka segera bungkam. Sumpah ya, itu bukan aku. Itu suara kursi diseret. Lexa mempraktikkan bagaimana kursi bergeser sehingga menghasilkan suara. Sayangnya suara itu berbeda. Lexa hanya bisa pasrah. Tai, aku ngomong apa sih? Bukannya nyelamatin diri malah makin bunuh diri. Batin Lexa geram. Ferdi akhirnya mengatakan maksud dia berlari tergopoh-gopoh hingga berakhir sujud di depan Lexa. Aku gak sengaja denger kalau malam ini kita bakalan diajak ke pasar malam. Serius? Semuanya? Felis membulatkan matanya. Dia terlihat sangat antusias. Iya, aku serius. Tadi aku gak sengaja denger. Bohong jika Ferdi tidak sengaja mendengar, karena sebenarnya dia menempelkan daun telinganya ke tembok, sehingga semua informasi mengenai pasar malam dapat dia ketahui. Mendengar hal ini, Felis dan Lexa segera menghampiri semua temannya untuk memberitahu kabar baik ini. Sesuai ekspektasi, semua anak terkejut. Mereka mulai membahas baju apa yang akan mereka pakai. Belum lagi mereka harus menyetrika, handri mandi, dan berdandan. Bukan perempuan namanya jika tidak heboh dan banyak persiapan. Singkat cerita, malam telah tiba. Anak cowok udah sedari tadi memanggil dari lantai 1. Namun yang ditunggu belum kunjung keluar rumah, membuat anak-anak itu terlihat jengah. Dan lama-lama keluar juga sama saja. Emang bakalan berubah kayak Princess Leonor? Fabian berdecak kesal. Reggie hanya bisa menggeleng mendengar semua ocehan Fabian. Tidak lama, yang ditunggu pun keluar, membuat Fabian memutar bola matanya malas. Tuh kan sama aja, buang waktu doang, sumpah. Diem kau, mulut kau lemes kayak cewek. Daripada kau berujung didadanin sama Lexa, mending mingkem, ujar Ferdi membuat Rico terkekeh karena mengingat kejadian siang tadi. Mereka segera berangkat menyusuri jalan sembari menikmati langit yang dihias gemerlap lintang, indah menawan. Sepanjang perjalanan, mereka juga melihat ada banyak kendaraan yang berlalu lalang dengan pasangan masing-masing. Aileen menghela nafas. Seneng ya bisa jalan sama Ayang, monolognya yang masih terdengar oleh Elma. Sayangnya, Elma hanya diam dan enggan menanggapi. Dia masih sibuk menghitung bintang. Bodoh. Iya, diakui itu adalah hal bodoh, namun tetap saja masih dia lakukan. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Anggun menawarkan berbagai macam wahana untuk mereka coba. Sebagian besar dari mereka memilih menaiki Kaleon atau yang biasa disebut kora-kora. Usai membayar biaya sewa, semuanya pun naik, termasuk staf kantor. Elma memilih untuk duduk di kursi paling belakang, karena katanya kursi paling belakang memiliki sensasi yang lebih menegangkan. Aileen yang ditarik paksa oleh Elma hanya bisa pasrah. Awalnya, kora-kora bergerak secara perlahan. Namun beberapa menit kemudian, wahana ini sukses membuat semua orang berteriak histeris, kecuali Elma. Bukannya takut, dia malah asyik mengabadikan momen ini melalui smartphone. Dia terbahak melihat ekspresi wajah Aileen yang seakan berkata, "Aku ingin pulang." Tengah menikmati keseruan wahana,
Tiba-tiba Leona dibuat merinding. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Di saat permainan masih berlanjut, dia merasa bahwa seseorang di samping kanannya dari tadi diam tanpa pergerakan. Apa cuma aku yang ngerasa aneh sama orang ini? Tapi dari tadi diam aja. Jantung Leona semakin menggila. Dia memberanikan diri untuk melirik ke sebelah kanan bawah. Bola mata Leona membulat seketika saat dia melihat bahwa kuku pada jari tangan perempuan di sampingnya berwarna hitam dengan kulit tangan yang pucat. Selain itu, jubah putih yang dia kenakan seakan menutup seluruh bagian kakinya. Ini kakinya ketutup baju apa emang ngambang ya? Leona masih tidak berani untuk menengok seseorang di samping kanannya. Di saat kora-kora tengah mencapai puncak pada kecepatan tinggi, Leona memberanikan diri untuk melihat sosok tersebut. Pada saat kora-kora masih bergerak cepat, Leona berteriak histeris karena melihat sosok menyeramkan yang ada di sampingnya. Semua yang mendengar teriakan Leona hanya mengira bahwa gadis itu ketakutan karena wahana tersebut. Leona terus berteriak sambil memejamkan mata dengan tangan yang berpegangan kuat pada tiang di depannya. Sementara Kenzo, dia memeluk erat tubuh Riko. Ingin rasanya dia menepis tangan kekar Kenzo, tapi tangannya dia gunakan untuk berpegangan. Kalau bukan teman udah gue dorong lo Ken, serius, luak banget gue sama lo, teriak Riko. Permainan pun selesai. Reva yang berada di sebelah Leona mencoba menepuk bahu Leona yang masih setia menutup wajahnya. Leona, udah selesai, ayo turun. Leona cepat membuka mata. Dengan pandangan yang masih buram, dia menengok cepat ke arah kanannya. Sosok tadi sudah menghilang. Re, tadi tuh di sebelah kanan aku tuh siapa ya? Kamu lihat nggak? Reva menautkan kedua alisnya. Kan kita cuma duduk berdua, Li. Dek. Di sisi lain, Elma terlihat sangat puas malam ini. Akhirnya dia dapat merasakan hal-hal ekstrim yang selama ini dia idam-idamkan. Bahkan dia sangat ingin mencoba hal yang lebih menantang, seperti lompat dari ketinggian. Bukan, dia tidak berniat bunuh diri. Kegiatan ini biasa dikenal dengan sky jump. Berbeda dengan Elma, Aileen terlihat sangat lemas. Ai, kamu gak apa-apa? Tanya Elma dengan wajah tanpa dosa. Aileen tidak menjawab, karena saat ini perutnya sangat mual. Bocah psikopat, bisa-bisanya kau asik ngevlog sedangkan yang di sebelah udah kayak mau mati, olok Fabian sambil terkekeh. Raiki, Riko, dan Kenzo menatap Elma tidak percaya. Elma hanya terbahak mendengar itu. Dia tidak dapat membayangkan jika Eza ikut serta. Sudah pasti dirinya akan dibully habis-habisan. Beberapa dari mereka mulai memisahkan diri dan menaiki beberapa wahana yang mereka suka. Reva menatap sekitar. Dia terlihat kebingungan. Loh, bukannya tadi aku sama Leona ya? Reva mengawasi sekitar dengan gelisah. Dia melihat orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya dan mulai merasa ada yang aneh. Kok mereka kayak gak lihat aku ya? Reva semakin panik. Wajahnya tiba-tiba seakan diterpa oleh angin kencang yang membuat matanya langsung terpejam. Pulang sekarang. Udara malam semakin dingin, seakan menusuk bagian tubuh. Manusia yang sedari tadi berlalu lalang perlahan menghilang. Begitupun dengan pedagang asongan yang mulai merapikan semua barang-barangnya. Anak-anak itu benar-benar menghabiskan malam minggu di pasar malam. Setelah melewati berbagai kejadian menyenangkan dan menyeramkan sekaligus, akhirnya melalui chat grup di ponsel, mereka kembali berkumpul di titik awal dan pulang bersama. Tidak seperti sebelumnya saat berangkat, semua terlihat lelah dan terdiam dengan pikiran masing-masing. Sesampainya di rumah, mereka bergegas masuk kamar masing-masing dan mengganti baju. Saat semua anak perempuan bersiap tidur, Anggun justru memberanikan diri untuk mandi di malam hari, tanpa memiliki firasat atau pikiran yang buruk. Anggun dengan santai mulai mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Anggun membelalakan mata, kala telinganya menangkap suara anak perempuan bernyanyi. Anggun menghentikan kegiatannya untuk memastikan suara tersebut. Namun, saat itu juga suaranya pun lenyap. Anggun menghela nafas jengah saat suara itu terdengar lagi. Kali ini dia acuh dan tetap melanjutkan kegiatannya, tanpa berniat mencari tahu suara siapa itu. Silakan aja nyanyi sepuasnya, monolog Anggun sambil tersenyum miring. Sementara Leona, dia tampak gelisah.
Tidurnya seakan diusik oleh beberapa ingatannya di atas kora-kora tadi. Wajah menyeramkan itu tersenyum lebar seraya memiringkan kepalanya. Leona akhirnya duduk di pinggir kasur sambil menetralkan jantungnya yang berdetak tidak teratur. Leona, jangan lagi, aku capek pengen tidur. Kenapa makhluk itu selalu gangguin aku sih? Lirih Leona geram sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Leona kembali memejamkan mata. Dia harus belajar untuk dapat mengabaikan hal-hal itu sebelum kejiwaannya terganggu. Sementara itu, Raiki, Ferdi, dan Rico berjalan menuju ke lantai 2. Tanpa rasa takut, Ferdi menghidupkan lampu pada ruangan aneh itu. Raiki mengucapkan salam, lalu mendaratkan bokongnya di atas karpet, yang lalu diikuti oleh kedua temannya. Ingin rasanya membersihkan barang-barang aneh itu dari ruangan. Sayangnya, mereka tidak cukup berani jika harus berhadapan dengan pemilik kontrakan. Beberapa menit setelah mereka melantunkan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba angin berembus kencang, menggoyangkan beberapa benda di ruangan tersebut. Semua enggan menanggapi dan tetap fokus mengaji. Namun keadaan semakin menjadi saat lampu di ruangan tersebut seakan dimainkan. Mereka membaca ayat kursi dan beberapa surah pendek. Semua pun kembali normal. Brak! Sebuah benda seakan dilempar begitu saja, membuat semua anak terkejut. Melihat hari yang sudah sangat larut, mereka memutuskan untuk tidur. Sementara itu di sisi lain, senyum merekah untuk minggu pagi yang cerah. Hari ini rumah terlihat lebih terang dari biasanya. Semua anak perempuan mulai membagi tugas untuk membersihkan setiap sudut ruangan, terkecuali Anggun. Tentu saja mereka tidak akan berani memberi tugas kepada seniornya itu. Sementara beberapa anak bersih-bersih, Elma dan Aileen, membeli sayur mentah karena mereka akan memasak bersama hari ini. Elma dan Aileen pergi ke kontrakan anak laki-laki untuk menanyakan di mana penjual sayur terdekat. Kamu dari sini lurus, terus ada pertigaan belok kanan, bukan, ambil kiri, terus nanti mentok, ambil kiri, kanan, nah maju dikit, belok kanan, penjualnya di sekitar situ. Fabian menunjukkan jalan menuju ke tempat penjual sayur. Sayangnya Elma dan Aileen hanya melongo mendengar itu. Aileen mengerjap dengan wajah polosnya, sedangkan Elma menatap Fabian kesal, bersiap mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Bego, lu ngejelasinnya yang bener woi. Kanan kiri, kiri kanan. Lu pikir gue sejenius itu buat mahamin bahasa lu? Omel Elma sambil menepuk bahu Fabian keras, hingga lelaki itu tampak meringis ngilu. Lo yang tolol, gitu doang gak paham. Fabian balas memaki Elma. Mereka pun ribut. Aileen hanya bisa diam, lalu memutar bola matanya malas. Lu nunjukinnya gak bener. Ya udah, ayo gue anterin lah, ucap Fabian dengan nada yang masih terdengar tinggi. Elma tersenyum penuh kemenangan mendengar ucapan itu. Nah gitu dong, dari tadi kek, buang waktu banget. Elma menaikkan kedua alisnya, menatap Aileen yang kini terlihat cengok. Aileen tidak habis pikir dengan kedua manusia di hadapannya. Setelah perdebatan sengit, kini mereka tampak baik-baik saja, seakan tidak terjadi apa-apa. Kok bisa ya ada manusia kayak gitu? Monolog Aileen sambil mengekori Elma yang sudah berjalan lebih dulu bersama Fabian. Sampainya di penjual sayur, Elma dan Aileen mulai memilih sayur apa yang harus mereka beli. Namun Elma terlihat kecewa karena sayuran itu sudah layu terkena sinar matahari. Elma terus mencari, barangkali ada sayuran yang lebih segar. Dia memutuskan membeli sayur kol, wortel, dan kentang untuk dibuat sayur sop nantinya. Meskipun tidak sesuai ekspektasi, setidaknya dia sudah mencari sayuran terbaik. Tidak lupa dia pun membeli beberapa bumbu instan. Usai membeli sayuran, Elma dan Aileen berpisah dengan Fabian. Sebelum itu, Elma mengucapkan sepatah kata kepada Fabian karena sudah mengantarkan mereka ke tukang sayur. Makasih. Cih, gitu doang. Nyesel sumpah gue nganterin lu pada. Bahkan bukan cuma nganter, tapi gue nemenin, ucap Fabian dengan sedikit nada penekanan. Elma merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu dari dalam sana. Nih, Elma memberikan 5 buah permen kepada Fabian.
Permen itu dia bawa sewaktu berangkat PKL. Semoga saja belum kadaluarsa. Fabian melongo tidak percaya. Entah gadis spesies apa yang sedang dihadapi saat ini. Gadis aneh dan tidak tahu diri yang senang menyalahkan orang lain. Menyebalkan. Fabian merebut permen itu dengan kesal. Udah pulang sono. Noh, yang di rumah udah pada lapar. Lo ngusir gue? Ya, bye. Aileen menarik tangan Elma sebelum gadis itu mencabik-cabik lelaki yang saat ini tengah bersedekap di depan dada. Aileen menghela nafas lega. Akhirnya drama membosankan itu telah berakhir. Kamu tadi lihat gak rumah besar yang di sebelah tukang sayur? Kok kelihatan serem banget ya? Gelap gitu. Rumah besar di sebelah tukang sayur? Iya El, yang warna catnya udah kotor gitu. Jelas Aileen. Rumah mana Ai? Di sebelah tukang sayur cuma ada toilet umum. Itu pun ada silang merahnya. Aileen melotot tidak percaya. Jelas-jelas dia melihat rumah itu berdiri kokoh dan besar. Jangan-jangan Elma dan Aileen saling menatap ragu. Di sisi lain, bangunan tua yang sudah berdiri sejak puluhan tahun itu kini dipenuhi oleh suara musik yang mengalun sejak matahari menampakkan diri. Hari ini anak-anak di kontrakan perempuan tidak membiarkan satupun anggota rumah yang bermalas-malasan. Semua harus memiliki peran di hari libur. Gadis K-popers yang kini tengah menggenggam sebuah sapu itu tampak bersemangat dengan tugasnya. Dia adalah Lexa, N-citizen garis keras. Sementara itu, Felis membersihkan bagian balkon. Kondisi air yang terbatas membuat dia sedikit kesulitan. Terlebih lubang tempat mengalirnya air ke got telah tertutup oleh gumpalan rambut. Menjijikan. Inilah yang membuat Elma memilih untuk membeli bahan sayur daripada harus membersihkan rumah. Sejak subuh dia sudah yakin bahwa dirinya tidak akan sanggup untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bukan karena enggan melakukan, tetapi karena dirinya mudah mual jika melihat hal-hal seperti itu. Leona yang telah selesai membersihkan lantai 2, kini membantu Felis dengan membawakan air dari lantai 1. Sesekali dia berhenti di anak tangga saat merasa kepalanya sedikit berdenyut. Udah Li, ini airnya udah cukup kok. Kamu duduk aja, tugas kamu kan juga tadi udah banyak, ucap Felis sambil berusaha mengeluarkan gumpalan rambut itu. Gak apa-apa Fel, daripada ku... Belum sempat Leona menyelesaikan ucapannya, Felis sudah lebih dulu mual-mual. Sialan si Elma, harusnya ini tugas dia, malah kabur beli sayur. Felis mengusap pelipisnya yang mulai berkeringat. Leona hanya menyerngit, enggan menanggapi. Felis kembali melanjutkan kegiatannya. Di ruangan lain, Reva seringkali beristighfar saat tiba-tiba beberapa ekor kecoa muncul dari dalam lemari. Ini kenapa jorok banget sih? Bekas minyak berceceran kemana-mana. Reva menembus jengah. Dua anak yang pergi beberapa saat lalu telah kembali dengan sebuah plastik berisi sayuran. Wajah yang sebelumnya berseri kini sudah berganti lesu. Terik matahari seakan menyerap habis energi mereka. Gila, berisik banget. Apa nggak ganggu tetangga? Aileen sedikit terganggu. Pasalnya, musik yang Lexa putar volume full itu terdengar hingga luar. Brak! Baru saja hendak duduk, sebuah benda terjatuh begitu saja, membuat Aileen, Elma, dan Reva menoleh seketika. Nah kan, batin Elma. Gak ada duduk-duduk, langsung dimasak. Kita udah pada lapar nih. Itu adalah suara Felis. Anak itu emang sedari tadi geram pada Elma. Iya bentar, baru nyampe juga, ucap Elma dengan suara lirih. Dia mulai bangkit dari duduknya untuk mengambil perlengkapan masak. Aileen pun ikut membantunya. Elma celingukan. Dia tidak mendengar suara Anggun. Sepertinya seniornya itu tengah keluar. Elma adalah gadis yang selalu berpikir positif, jadi dia enggan menerka-nerka. Iya, sangat positif. Beberapa detik setelahnya, dia menggelengkan kepala, membuang semua suara yang terus berbisik, terutama hal buruk-buruk. Satu persatu tugas mereka selesai. Sayur dan nasi yang telah Elma dan Aileen masak pun sudah matang. Mereka menyiapkan makan itu bersama dan membawanya ke lantai 2. Menurut mereka, lantai 2 jauh lebih nyaman, setidaknya lantainya kering. Tidak seperti lantai 1 yang selalu terasa lembab. Semua duduk melingkar sambil bergantian mengambil makan. Mereka pun makan dengan tenang. Untuk beberapa detik, ya Allah, ayangku bikin snapgram dong.
Suara itu datang dari mulut Lexa. Semuanya menggeleng. Mereka paham betul siapa yang Lexa maksud. Mbak Anggun kemana ya? Dari tadi gak kelihatan, tanya Elma. Mbak Anggun tadi pergi, katanya ada urusan sebentar, jawab Reva. Pantas saja dia tahu karena sejak pagi dia bertugas di lantai 1. Mendengarkan jawaban Reva, Elma hanya mengangguk. Sejak awal kali Anggun mengatakan untuk tinggal bersama mereka, Elma seperti merasa ada yang aneh. Namun dia sendiri tidak mengerti dari mana letak keanehan tersebut. Dia tidak ingin menduga-duga. Ingat, Elma selalu berpikir positif. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah.